Mas kenalke nganu Mas, dirine sampean. Oh, ya Mas. Jenengan sinten? Nama saya Oki Muhammad Syafikri, Iya, asal dari Temanggung, Temanggung. Sip. Jawa Tengah. Nek jenengan Mas. Soalnya iki meh tak masukke ning anu Mas. Oh, jadi sama-sama dari Temanggung. Sama-sama dari Temanggung. Nah, Makanya tak siap bantu subscribe ini. wis. Tapi iki beda anu lho Mas, beda apa jenenge? Beda tujuan. Oke. Aku kan seneng ning situs sejarah sih Mas. Oh, nonton Mas. Heeh. Oh, nggih, Gue lah. So kapan-kapan ning anu Mas, ning Liangan Mas. Nah, ini Masnya juga dari Temanggung. Namanya siapa Mas? Siap. Nama saya Muhammad Rofianto. Terus Mas yang satu? Nama saya Bagus Budi. Oh, Mas Budi. Mas, minta perkenalannya jenengan Mas. Kalau ini yang jaket biru ini namanya siapa ini Mas? Nama saya Ali Dari dari Boyolali. Mas Ali ini pendaki dari Boyolali. Terus Mas yang satu ini? Mas Surdianto. Mas Surdianto. Surdianto dari Boyolali juga Mas. Dari Salatiga. Oh dari Salatiga. Salatiga ini mana Mas? Susukan. Susuan. Iya. Makasih Mas ya. Iya, terima Tak kasih, lanjut Pak. jalan dulu. Iya, Mas. Sekarang jam 8:30. Kabut sudah mulai surut. Nah, sebenarnya perjalanan kita semalam kita melewati beberapa bukit termasuk Puncak Bondolan. Terus ada beberapa bukit lagi yang saya belum tahu namanya hingga sampai ke Puncak Botak sini. Nah, kalau kita ke arah sana itu merupakan Puncak Banteng Redes. Nah, keberadaan saya di sini sebenarnya rindu masa dulu waktu sering pendakian. Cuma sekarang memang ada dorongan yang dikhususkan, yaitu perjalanan pendakian sekalian kita mau mengunjungi beberapa situs yang berada di Puncak Botak atau puncak tertinggi dari Gunung Ungaran, 2050 mdpl. Saya dengar cerita, bahkan dengar kabar dari Jupel Gedong Songo. Beliau adalah Pak Ngatimin, bahwa Pak Ngatimin pernah bercerita kalau di Puncak Botak itu pernah ditemukan arca Durga Mahisasura Mardini, juga batuan berpola kotak yang memiliki relief kala. Nah, kita akan mencoba menelusuri sisa-sisa tersebut. Kalau di sini tadi sudah kita telusuri, memang batuannya itu mirip dengan komponen batu yang berada di Gedong Songo. Jadi bukan batu andesit yang seperti dijadikan komponen bangunan candi pada umumnya di daerah Sleman, daerah Jogja dan Klaten seperti Prambanan, Ratu Boko dan sebagainya. Cuma kalau di sini batuannya itu hampir memiliki kesamaan dengan batuan putih atau lebih dikenal dengan batu cadas.
Makanya untuk batuan semacam ini rentan sekali rusak atau terkikis karena termakan usia. Nah ini puncak Botak, puncak tertinggi dari Gunung Ungaran. Yuk kak, yuk Mas, tak nelusuri daerah sana saya Mas ya. Oh iya. Makasih loh Mas informasinya ya. Semoga sukses buat. Siap. Ya, moga bermanfaat. Nah, berhubung sini kita tidak menemukan beberapa situs atau mungkin yang diduga sebuah bangunan, tapi kayaknya di bukit sebelah itu ada tugu buatan yang disusun dari batu-batuan, tapi yang di tengahnya itu kok sepertinya memiliki pola kotak. Coba kita ke sana, siapa tahu batuan yang diduga sebuah bangunan kuno itu berlokasi di sana. Cepat mencah kuwi. Tapi keren loh. Kita tadi turun dari sana, lewat jalur ini, terus kita naik ke sini. Di sini tadi saya kurang beruntungnya karena semalam itu hujan 2 kali. Kalau nggak salah itu kisaran antara jam 1-an, terus terang sebentar, terus jam 3 mulai hujan. Jadi kita tadi tidak melihat sunrise atau di mana matahari itu terbit. Tahu-tahu sudah di ujung. Piye kak? Walah, ternyata puncak Gunung Ungaran memiliki berbagai banyak bangunan, berbagai. Oh kak, iki kak, iki juga kak. Ini satu ini batuan berpola. Lah iki kak akeh kak itu. Iki kak, tolong angkat norono kak. Iki muga-muga ning kene, Nah, ini salah satunya. Kita singkirkan. Wah, bener Kak. Bener. Kita menjumpai batuan kotak seperti ini. Terus ini ada tiga. Tapi di sini kok kecil. Maksudnya lokasinya kalau di sini pernah tertanam situs kok kecil sekali. Tidak luas. Jadi kita dari situ tadi tempatnya mas-mas itu. Terus kita turun bukit. Ono neh Kak. Ono neh. Yes. Iya bener Kak. Keren dah. Keren. Isa akeh to Pak, nganu Kak.
kita kumpulkan. Kita sengaja mengumpulkan karena memang ini sebagai apa ya, sebagai tonggak sejarah. Kalau dulu di puncak sini memang ada tempat pemujaan. Kalau ini kita bukan mengada-ngada, ini benar-benar bagian daripada pasel-pasel yang pernah dirangkai pada era Mataram kuno. Nah, berarti di sini dulu pernah berdiri sebuah bangunan, tapi cuma ada beberapa batuan yang masih kelihatan. Kalau saya menyebutnya, tadi di sana pun banyak ditemukan batuan yang sama, cuma rusaknya itu karena apa ya, semacam vandalis. Terus ada yang dijadikan apa itu, penahan tiang bendera atau penahan tulisan yang tadi bisa dimengerti tulisannya Puncak Botak 2050 mdpl. Mungkin batuan itu dari sini cuma sudah aus terus dibawa ke sana, mungkin loh. Karena di sini sudah nampak kelihatan sih sebenarnya. Kalau kita coba cari lagi mungkin masih banyak. Apakah mungkin lagi kak, nyo kak gantian aku kak, nyo videoin kak, pindah nih kak. Sampai nungguin kono we. Iki urung tak matek tuh. Tapi jadi siji iki. Enggak. Nah, ini. Iso iki. Sik ya. Mana mah? Duponet ora? Yo ngontas to. Iya, wis seperti dupo. Nah, beberapa batuan yang memiliki beberapa batuan yang memiliki pola kotak atau balok-balok ini terdapat di sini, di sebelah puncak Botak. Kita memang pengen membuktikan yang menurut cerita di sini itu pernah berdiri sebuah bangunan pemujaan kuno. Juga pernah ditemukan arca Durga Mahisasura Mardini. Juga pernah ditemukan batuan pola berbentuk kotak seperti ini, tapi agak besar.
kira-kira panjangnya sekitar 80 cm dan memiliki relief kala di sini, di tempat ini. Dengan adanya bukti ini, saya yakin berarti di sini memang benar-benar ada Kak. Kini kumpul kini Kak. Ada tempat pemujaan maha karya leluhur Nusantara yang sangat istimewa. Bahkan jika diingat pada masa dahulu, sekitar berapa Masehi tahunnya? Kira kalau tidak salah ya sekitar abad 8 lah, 89. Keadaan gunung ini dulu belum banyak dijamah oleh orang-orang, tapi beliau-beliau para leluhur kita sudah mendahulunya dengan adanya bukti-bukti yang pernah dicetak pada masanya hingga dijadikan tempat yang sangat disakralkan atau disucikan. Disinilah ini nanti kita akan menatanya dan kita akan mencari bukti lain yang mungkin di daerah bukit yang itu. Kakak Yuli memang semangatnya luar biasa ya. Nah, Kakak Yuli ini memang sengaja saya pilih karena dia itu yang mempunyai waktu yang agak luang. Dia mau membantu saya dalam artian mengantar saya ke Puncak Botak, karena memang secara kebetulan ini hari Kamis aku libur kerja, memang jadwal waktunya libur kerja. Ono ora Kak? Nemu ra? Nah ora berarti pusate nang kono mau Kak. Nek kene wis ora ono berarti kene rak mungkin. Karena lokasine kok ngene. Ya wis kono toto wae. Tak totone Kak, enggak sumetane dupo. Keren Kak. Yo munggah Kak. Ternyata di puncak ini, memang puncak yang paling tinggi itu tadi menurut data-data yang sudah disusun terus disetujui beberapa pihak, puncak tertinggi itu adalah Puncak Botak dengan ketinggian 2050 mdpl. Tapi di sebelahnya ini, di sebelahnya Puncak Botak ini, kalau saya menghadap ke depan di bukit ini yang terdapat situsnya, berarti dulu Pak Ngatimin itu waktu penyelamatan situs lokasinya di sini tepatnya, dan itu sangat jauh loh, perjalanan ternyata 4 jam. Nggak tahu kalau dari Gedong Songo. Nah itu nanti kita akan tata ulang dan kita nanti akan berpesan kepada semua teman-teman yang memiliki keahlian di bidang pendakian. Wis ra ono ya Kak ya. Lumayan Mas, ketemu Mas. Digawe pijaan kok Mas. Kaneman-eman. Ini sisa bangunan. Berarti Rapi yo.
berarti kan lewat cerita terus lewat data Belanda memang benar di puncak Botak itu entah yang ini atau entah yang itu, tapi kalau menurut data yang sudah ditentukan dan sudah diresmikan kepada beliau-beliau pihak terkait yang menangani tentang apa ya, geografisnya, letak geografisnya puncak tertinggi Gunung Ungaran, memang di situ. Mungkin peradabannya di sekitar sini. Mungkin dulu kondisi gunung ini juga tidak seperti ini. Bahkan di sini pun sampai dibangun tempat pemujaan kuno atau yang seringnya disebut dengan candi. Nah, ini nanti saya akan menatanya supaya nanti saya tetap berpesan kepada teman-teman semua, kalau di saat pendakian gunung, entah itu di gunung manapun, sopan santun tetap dijaga. Apalagi kita menjumpai benda cagar budaya seperti ini, karena dulu membuatnya ini dengan istilahnya kalau kita orang muslim banyak tirakatnya, tidak harus langsung membuat, sangat sulit untuk pembangunan ini pada masa itu, kisaran abad ke-8 Masehi. Ini nanti kita akan menata, kita akan sejajarkan dengan ini, batu ini, supaya kita lebih tahu sejauh mana kekuatan fisik, kekuatan batin dari leluhur-leluhur kita yang sebenarnya walaupun setitik darah kita juga mewarisi darah tersebut. Kalau leluhur kita orang keren, orang hebat, berarti kita termasuk orang hebat. Kalau kita orang hebat, kita pun bisa atau kita mampu menjaga warisan cagar budaya yang pernah dibuat leluhur kita. Dan saya akan menatanya. Kang, anune toke Kak. Dupone Kak. Kok dipot. Ora. Dupane ning kene ya Kak. Tenane. Ora. Sampean wae to sing anu. Kita tetap sanggup ini apa dupa apa iki 1000 pura. Apakah kita sebagai warga muslim tidak boleh menggunakan dupa? Boleh. Kita di Indonesia, inilah tata cara orang muslim Indonesia, bukan di Arab. Sisa bangunan candi cilik rak apa-apa. Penting dulu di sini pernah jadi tonggak sejarah adanya Gunung Ungaran. Walaupun nama Gunung Ungaran itu yang membawa bukan dari
orang Jawa Tengah, melainkan dari Jawa Barat. Perjalanan Bujangga Manik yang diterangkan bahwa Gunung Ungaran itu memiliki nama lain, Karundungan, dari Prasasti Kuti, Serat Aji Saka, Karungrungan, terus Serat Centini. Di situ sudah pernah disebutkan dengan masa ke masa berbeda nama sampai akhirnya tercetuslah Gunung Ungaran. Puncaknya di sini. Keren. Gunung Ungaran punya akses, segala macam akses. Lahannya subur, air melimpah. Alhamdulillah kita tidak kekurangan. Dan saatnya kita nyemet dupo. Nah, kan aku ora ngerti tata carane bagaimana cara kita menyalakan dupa. Ya kita pakai cara kita sendiri. Berhubung saya orang muslim, ya kita pakai cara muslim. Antara diterima dan tidaknya itu urusan yang Maha Kuasa. Yang jelas niat saya di sini mengedukasikan, juga sedikit perawatan tentang tinggalan leluhur Nusantara. Bentar kan. Lah bacaane apa ya surat Al-Fatihah sing paling ampuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus nek dhewe wong Jawa sebut dhewe wong Jawa daripada wong dhewe nyebutke nganggo bahasa Arab tapi beda arti, beda kalimat dan bisa memungkinkan doa kita ora nyampe, mendingan kita menggunakan bahasa Jawa, istilahnya disangeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam itu penting juga, entah diterima sama beliaunya atau tidak, atau beliaunya mudeng atau tidak, yang penting kita sudah berbuat baik. Mbah sing ngrengkuh Gunung Ungaran, kula hadiahi surat Fatihah liridho ta'ala wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Tonggak sejarah Gunung Ungaran, semoga kamu tetap abadi. Tak hadiahi dupa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, untuk kakak Ardi terima kasih, aku selalu ngrepoti dupone. Muga-muga rezekimu dilancarke maring Gusti. Amin. Sesuk nek dupone entek Jaluk meneh. Jaluk neh ya. Aja kapok-kapok. Ya kakak Ardi, Pak Nanang, Bu Wahyuni, Kang Eka, Kang Bambang, yang terpenting Mbak Dery wani munggah ora? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuanku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun tempatnya. Jika penempatan doa kita itu dibilang suci, entah itu di gereja, entah itu di pura, entah itu di vihara, entah itu di masjid, entah itu di rumah sakit, atau entah di paran ngendi wae, maksudnya panggonan manapun, asalkan tempat itu memang benar suci, dianggap suci, boleh kita berdoa di situ. Muslim Nusantara kita mengajarkan seperti itu, guys. Jadi dipahami, dimengerti, supaya perselisihan antara keyakinan lain, apalagi yang sekarang tenar antara sesama Muslim, kita saling adu mulut, kita saling adu jotos, itu tidak boleh. Kita saling bantu membantu. Kalau memang adaptasi atau mungkin kebudayaan Muslim di tanah Arab
sana seperti itu, ya kita beda. Kita di sini, yang penting niat kita ke Allah Subhanahu wa taala. Atau niat kita melaksanakan kewajiban, kita sudah tunai. Antara kita masuk neraka dan kita masuk surga itu urusan Gusti Allah. Kita tidak tahu apa-apa. Kalau masih ada orang yang bilang kamu syirik, kamu murtad, kamu bakalan masuk neraka, kamu tidak akan diterima di surga. Satu kata-kata saya, lah kok kowe iki ajudan di Gusti Allah. Wis gitu. Terima kasih. Maaf jika tutur saya tadi mungkin bisa menyakitkan hati, tapi tujuan saya sebenarnya baik. Ini di bulan suci yang fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 1442 Hijriah, kita berada di samping puncak Botak. Salam Watu Lawas. Terima kasih. Oh iya, produsernya Kakak Yuli. Nah, beginilah cara atau semampu saya untuk menata ulang supaya ini tidak dipergunakan untuk hal-hal lain. Contohnya untuk mendirikan tenda harus menggunakan batu, harus disongkok menggunakan batu. Jangan sampai melakukan hal itu. Saya mohon pada rekan-rekan pendakian gunung untuk dijaga, kalau mampu dibersihkan. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Batu ini, kalau batu ini memiliki apa ya? Semacam pengunci berbentuk kotak bujur sangkar. Mungkinkah batu ini dulu difungsikan untuk lapik? Kalau di bangunan candi-candi yang sudah jadi, sudah terlihat itu seperti ada lingga, ada yoni. Nah, yoni itu sebagai lapiknya lingga atau landasannya lingga. Tapi kalau di bangunan candi-candi besar seperti Candi Prambanan, terus Candi Kalasan, Candi Mendut, itu ada lapik yang dinamakan yoni, dan di sini pun ditaruh sebuah arca. Kalau saya menyebutnya mungkin dulu ini adalah pernah berdiri sebuah arca, cuma itu saja. Tidak mungkin kalau ini yang membuat orang sekarang. Pasti ini dibuat orang-orang zaman masa lampau, seperti itu. Terima kasih Kakak Yuli sudah mau menemani sampai atas ini, mau mengulik soal bangunan-bangunan bersejarah di era Mataram kuno. Sekian dari saya, terima kasih. Nemu HP ini, sudah HP-nya sangat bagus. Nah, ini pesan dari saya pribadi kepada teman-teman semua, khususnya orang atau rekan-rekan atau teman-teman yang suka dalam menguji adrenalin, contohnya seperti melakukan pendakian gunung. Saya mohon kepada rekan-rekan semua atau teman-teman pendakian semua, jika menemukan seperti ini, tolong, saya minta tolong ini dijaga. Seperti tadi saya melihat ada beberapa batuan yang seperti ini, yang saya mengiranya, saya yakin 100% ini adalah dulu pernah digunakan untuk membangun suatu pemujaan atau membangun bangunan candi. Dan yang membangun itu siapa? Yang membangun adalah leluhur kita. Kita ingat, kita itu punya, walaupun itu setitik darah ataupun kurang dari setitik darah, kita punya aliran darah orang masa lampau yang membuat bangunan ini. Kalau orang luar sana menganggap leluhur kita, orang Nusantara itu hebat, berarti kita juga termasuk orang hebat. Dan kalau kita sudah dianggap orang hebat, berarti kalian atau
Anda semua mampu untuk merawat ini. Merawat ini tidak dibutuhkan dari golongan apapun, Muslim, Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu dan sebagainya. Kita semua di sini sama, kita di Indonesia sama, kita juga beragama, cuma caranya yang berbeda. Nah, ingat, perbedaan itulah yang membangkitkan semangat untuk saling berlomba dengan logika yang sehat dan cerdas. Saya yakin orang Indonesia itu pinter, saya yakin orang Indonesia itu cerdas, mampu menyingkapi mana yang mengadu domba dan mana yang tidak mengadu domba, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Yang jelas saya minta tolong kepada teman-teman pendakian semua, kita jaga alam Indonesia, kita jaga pegunungan Indonesia, kita jaga tinggalan leluhur orang-orang Indonesia. Tidak ada yang mengatakan ini musyrik, itu dosa. Biarkan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilainya. Kita manusia jangan sampai melampaui batas dari apa yang sudah ditentukan oleh Yang Kuasa. Biarpun kita orang Muslim, kita dianggapnya mendahului kehendak, berarti kita menyimpang dari ajaran agama. Itu pesan saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah, kurang sopan dalam penyampaian. Saya itu orangnya memang seperti ini. Mari kita jaga secara kebersamaan supaya antara alam, dunia, manusia itu saling bersinergi, saling menjaga, saling memahami, dan kita akan cinta damai seterusnya. Terima kasih. Oh, di hari yang fitri, ini hari yang fitri, menginjak hari ke berapa ya? Sekitar hari ke 7 toh. Di suasana hari yang fitri ini, saya maupun kakak Yuli mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk hijriahnya sekarang tanggal 7 Syawal, tahunnya 1442. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Nusantara. Kata kamu lah. Jadi. Malah terus kayak membengi malan. Belasar kita membengi. Membengi belasar kita tahu. Membengi besok. Ora aku jane lek iku. Allah saya. Kita berarti enggak. Enak rampan tak? Yuk kalau tak foto, Tenang. ya aku lihat motor kau di. Jadi mati. Udah enggak? Udah murah enggak? Ini rakyat tak sih? So kapok tak kan? Kapok sana. Kapok menulu gentang ngajak aku nih. Rungkut. Naik ke puncak gunung, ambekane Senin Kamis.
Iya. Gede gogok neng omah iya kan. Kok pemainnya kena lakon kan gua nggak munggah ngelakoni. Kapan mas? Kapan? Yo. Dhewe saiki kak ya. Ya. Iya. Barang. Dipateni sik bongkar tendone di video gen ketok tenanan.